Kalian mau tahu ini apa? Ini adalah sertifikat aku waktu juara waktu sekolah. Jadi dulu tuh aku pinter, tapi aku tuh sayangnya pendiam banget di sekolah. Malu, nggak pede. Jadi aku tuh pinter cuma di kertas aja waktu dulu. Kenapa? Karena kayak nggak ngerti, nggak tahu, aku ngerasa insecure aja waktu sekolah. Aku ngerasa kayak kalau ada guru nanya, atau misalkan guru ada nanya gini nih, ada yang punya pendapat nggak? Enggak, diem aja gitu. Kayak nggak penting banget aku buat ngomong depan umum untuk memberikan pendapat tentang pelajaran gitu, karena aku ngerasa aku udah bisa. Terus aku ngerasa kayak kalau aku susah, aku ada yang mau ditanyain, nggak usah nanya di kelas gitu ya, aku cari tahu sendiri. Kebetulan memang aku waktu sekolah itu senang banget cari berbagai macam referensi. Jadi kalau misalkan aku belajar nih ujian sekolah, aku tuh nggak pernah belajar di satu buku, pasti buku yang aku pelajarin itu banyak, misalkan ada 4. Dan aku tuh hobinya kalau pergi ke Gramedia waktu dulu sama ibu aku, almarhum ibu, aku tuh selalu dibeliin buku. Aku dan jarang banget aku minta dibeliin mainan atau apa gitu. Yang penting aku dibeliin buku. Buku yang aku beli itu kayak buku-buku cara cepat kerjain soal kimia, fisika gitu. Jadi aku ngerjain itu tuh dengan punya cara-cara sendiri gitu. Dan aku sama sekali tidak terbebani untuk melakukan itu. Jadi aku ngerasa kayak ya nggak perlu nanya guru juga nggak apa-apa, aku bisa kok nyelesain masalah aku sendiri. Tapi ternyata semua hal itu bener-bener nggak bagus. Kenapa? Karena semakin aku dewasa udah terbiasa nggak pernah nanya gitu ya, kayak nggak butuh orang lain, berakibat buruk buat cara kita berkomunikasi sama orang, apalagi di depan banyak orang gitu. Jadi terbiasa, kayak aku ngerasa kayak nggak mau aja. Sampai sekarang aku tuh kayak nggak mau ngomong di depan banyak orang meskipun aku bisa. Padahal kan ya nggak apa-apa tampil di muka umum. Makanya sekarang aku lagi berusaha mengolah public speaking aku melalui TikTok ini. Karena aku tuh kayak ngerasa dulu aku ada hal yang hilang di diri aku pas masih sekolah dan aku sesalin. Ya aku nggak belajar public speaking, nggak mau berani ngomong. Padahal nilainya bagus-bagus. Bahkan pernah ada juara umum di sekolah, sering diumumin kalau juara-juara, tapi aku gak bisa ngomong, cuma pintar di kertas doang gitu. Makanya sekarang aku ngelatih public speaking aku dengan aku ngomong di kamera ini. Ya mungkin suatu saat mudah-mudahan aku bisa bicara di depan banyak orang gitu. Aku ngasih tentang materi apa gitu lah, ya mudah-mudahan, amin. Makanya buat kalian yang masih pada sekolah, asah kemampuan public speakingnya mumpung masih kecil, mumpung masih sekolah, masih pelajar. Karena kalau udah terasah, kita akan terbiasa aja. Kalau di kantor misalkan ada acara apa, oh iya aku jadi MC-nya, kayak gitu-gitu. Sementara kalau yang pendiam, jadi apa? Penonton aja. Ada kegiatan, aku nggak mau jadi panitianya, pokoknya kerja pulang aja, nggak pengen berkembang gitu. Jadi orang-orang yang public speakingnya kurang, ya banyak banget sih ruginya, kayak karirnya nggak berkembang, terus juga komunikasinya kurang, temannya juga biasanya palingan sedikit karena dia nggak biasa berteman banyak ya, kalau menurut aku, termasuk aku gitu. Jadi agak susah kalau misalkan aku mau cari-cari kerja tuh, linknya agak susah karena aku dulu kayak agak individual gitu sih, cuma fokusnya belajar aja, ngejar nilai yang bagus aja gitu. Terus kayak ngambek kalau nilai 9 aja aku marah loh waktu dulu. Padahal nilai 9 tuh udah bagus kan, tapi bagi aku tuh aku maunya 100 gitu. Dulu tuh aku kayak ambisi banget buat dapat nilai 100. Ya itu nggak bagus juga sih, karena aku cuma ambisi sama hasil, tapi pemahamannya kurang. Dan pada saat aku implementasikan ke realita akan susah gitu, karena memang aku nggak tahu apa-apa. Tapi ketika kita udah dewasa, banyak banget hal yang masalah yang muncul. Oh sebentar, nih kita lanjutin lagi ya. Jadi ketika kita pintar teori doang tapi aplikasinya kurang, baru berasa sepenting apa sih kita memahami apa yang kita pelajarin ketika dewasa. Ketika kita nemuin masalah-masalah yang sebenarnya itu tuh kalau kita tahu teorinya, kita paham teorinya waktu sekolah, pasti kita bisa lebih gampang mengatasi masalah tersebut. Jadi apa yang aku alamin bisa jadi pelajaran buat kalian semua ya, terutama buat para siswa yang sekarang lagi fokus belajar. Oke? Komen di bawah ini kalau kalian punya saran atau punya pengalaman seperti aku.